Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya. Tapi sedih juga hari ini adalah hari perpisahan kita. Ya. Mudah-mudahan perpisahannya tidak berakhir. Kalaupun berakhir nanti ketemunya di jannah ya. Nanti dicari ya. Oh dulu ini pembimbingku gitu. Iya, alhamdulillah. Bapak sekalian, untuk evaluasi ya, terutama untuk kewanitaan. Tadi hadis sudah dikatakan semuanya Al-Ahzab 57 tertutup semuanya kecuali wajah wa kaifi ila muslim. Sudah kami terangkan pada saat kewanitaan ya, haji wanita dan persoalannya. Hanya saja untuk kami ingatkan sekali lagi. Kemarin saya masih melihat menggunakan kacamata hitam. Ini karena begini, mohon maaf ya, kita itu harus ikhtiar, kita tuh harus hati-hati. Cuma seberapa sih? Gitu. Nanti kecewanya itu jenazah sudah nggak bisa balik lagi. Karena nanti pulang 10 tahun baru bisa daftar lagi. Umurnya udah berapa? Ya tahu kan berat sekali. Nah, itu ada yang mengatakan seperti ini. Karena kacamata hitam yang dipergunakan untuk menutup panas itu berarti kan buatan. Kemudian satu lagi yang saya sampaikan dulu waktu di kewanitaan, termasuk masker, kecuali kalau misalkan yang berhak dokter mengatakan, Bu, ibu kena TBC, tolong Bu ditutup supaya nggak nular. Itu berbeda. Sebagaimana kalau laki-laki dilalai ngomong-ngomong kejeduk bocor, kemudian diperban, nggak ada masalah. Jadi saya katakan lebih ikhtiar karena begini, ini loh yang boleh hanya kelihatan sampai saya katakan tutup tangan. Ya, kemarin untuk umroh kan tidak bisa terevaluasi dengan baik. Persoalannya apa? Hujan. Jadi semuanya tutupan mantel. Ya, kita tidak mengerti itu kemarin baunya dibuka atau tidak mengerti. Sulit memang. Tapi karena alhamdulillah pada saat praktek haji itu cuacanya memang mendukung sehingga kita tahu. Nah kemarin saya sempat tegur, siapa yang minta saya tegur itu? Pak, lah sudah tidak tawaf kok bajunya masih ote-ote, saya bilang gitu malahan. Jadi masih dibuka. Dibuka itu kan pada saat hanya kita melaksanakan tawaf. Habis itu enggak harus ditutup karena orang sana tadi askarnya kalau dengan begitu suatu gini, haram, ya bilang gitu. Jadi begitu, ya saya dengar gitu loh. Saya suka gitu lah ini. Itu harus diperhatikan, ya. Nah kemudian untuk perempuannya tadi, kalau bapak itu memakai kacamata hitam tidak ada persoalan. Makanya kemarin untuk grup saya, regu saya, jadi habis lempar Jukurago bandel, ya, kemudian tahalul, montok, terus saya bilang gini, kacamata hitam tok kabeh. Saya bilang langsung pakai malahan. Terus kemudian pulangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya takbiran. Itu kan sudah saya rinci, saya terangkan semua, ya. Dan kemudian sampai wudu di saat penjenengan berihram, ya. Misalkan yang membatalkan tentu misalkan ya, itu kan hanya di tawaf. Kalau sa'i tidak, saya sarankan kalau bapak bisa berwudu di tepi itu kan yang ada kotaknya itu bisa untuk wudu. Itu kalau dengan ngejar sunnah, karena sa'i itu kalau jenengan dalam kondisi suci itu kan dapat nilai plus, sunnah itu kan dapat nilai plus kan, ada plus tambahannya bonus, maksud saya begitu. Kalau ibu jangan, saya katakan gitu, nanti penjenengan moya itu tapi jangan tidak bisa menjaga Allah, berat ya. Nah kemudian kalau untuk di sekitaran Ka'bah sekarang banyak sekali di situ ada istilahnya untuk berwudu di bawah tangga-tangga. Ya makanya mohon maaf, dalam saya bersertifikasi dulu sudah dibahas-bahas dengan kemajuan pembangunan yang ada di Masjidil Haram ini tidak bisa seandainya kita batal untuk tayamum yang gegere koncone. Tidak bisa, karena ada air sekarang kok. Kalau di lantai 2 setiap ada gini itu ada 4 itu, ada kotaknya bisa dipakai, itu di lantai 2. Itu dengan pembangunan yang ada sekarang seperti itu. Makanya pada saat saya bersertifikasi itu, pendidikan itu dikatakan
jumhur ulama tidak bisa menerima. Jadi tetap jenengan harus berwudu. Saya sampaikan bagaimana seandainya tadi sudah sampaikan, kalau misalkan kita muka itu mudah, ya. Kemudian tangan itu karena saya sering mengantarkan, artinya mengantarkan untuk pemenuhan baju yang namanya baju untuk berihram, itu kerudungnya mesti panjang begini. Yang di sini juga mesti panjang. Karena apa? Itu ada maksudnya. Kalau di sini panjang saya begini, tidak ada masalah. Saya tidak apa-apa kerudung, ora bokong kayak kemarin saya di dalam materi saya, ya toh? Itu kan panjang. Makanya pada saat menjalani berihram itu kerudungnya harus menutup ini 3 hari. Dengan sholat itu ini harus panjang belakangnya. Nah kemudian untuk depan panjang itu seandainya kita umpama tadi disampaikan tepuk-tepuk di sini, kalau jenengan yang namanya orang itu kadang-kadang ilmunya kan masing-masing, kadang-kadang kurang mantap ilmu. Nah itu umpamanya begitu, itu bisa dengan ini dicentelin depan keran itu loh. Nah ini terus kemudian tangan kita begini itu bisa. Itu di saat kita dalam kondisi berihram. Jadi memungkinkan itu bisa. Kalau ini segini ya tidak bisa, ini nyadar yang lorot terus kan begitu. Ini yaitu. Jadi bisa itu gunakan. Dan kemudian kalau kaos kaki, kalau menjenan tadi ditepuk-tepuk, karena kan Rasulullah juga pernah kan diusap dengan ininya apa ya? Tapi dengan misalkan ya sudah kaos kakinya dibasahi aja, tidak usah dibuka. Kemudian kemarin saya sampaikan juga pada materi saya, ibu sebaiknya, dan itu saya sarankan, dan kalau saya bilang keharusan beli kaos kaki wudhu yang bukaannya di atas, bukan di bawah. Tapi mohon maaf, kalau beli online itu yang umroh, bisa saya memberi materi umroh itu, saya katakan kalau bukanya di belakang itu seringkali mengobok. Jadi untuk sholat itu kebuka. Jadi malah kelihatan. Gitu. Kalau di yang dari online kok ya begitu ya, agak tipis gitu. Nah, saya sarankan nanti kita bisa bersama-sama beli di nonongan aja. Cuma 15.000 dulu atau isi set gitu. Itu agak tebal. Ya tidak tahu kalau mbaknya yang jualan itu punya kayak gitu, tidak tahu saya. Kalau biasanya di nonongan itu aja. Di Jenderal Gemilang itu, ya itu ada itu kaos kaki wudhu yang atasnya itu paling tidak dengan 3, harusnya punya 3. Karena kan nanti di Arafah itu kan 3 hari. Ya tahu kan, misalkan kita sampai ngambil nampar sani. Nah itu akan memudahkan. Sampai kemarin saya praktekkan bagaimana penjenengan menggunakan itu. Kalau tidak kaos kaki biasa dan mau duduk di mana kalau di Arafah. Oh enggak, kamar mandinya itu yang ada apanya, yang duduk itu sedikit. Kebanyakan kamar mandinya WC-nya yang kemarin sudah saya sampaikan itu beberapa gambar-gambar yang saya dapatkan dari sana. Memang karena dia tidak mendapatkan pembelajaran seperti ini, jadi dia tidak sadar buka auratnya, kemudian dia kerudungnya pada itu di luar. Makanya kemarin begitu sampai di Donongdan, saya bilang bengok-bengok, hati-hati auratnya, karena ini tempat memang yang menjadi riskan bagi kita untuk perempuan. Dari satu, pada saat kita perjalanan dari Mekah Madinah, kita nanti biasanya sudah usia begini, dan dicari bukan teh hangat, tapi dicari malah toilet. Soalnya apa? Pipis. Nah itu tadi disampaikan seperti itu. Nah kita harus hati-hati sekali. Kita kan sudah dalam keadaan ihram. Saya katakan keluar dari toilet harus sudah sempurna ihram kita. Itu yang jenengan harus jaga. Ya. Kemudian selanjutnya, tuliskan yang bagi kita ini betul-betul perhatikan pada saat datang sampai di Mekah, masuk di hotel karena sudah tipisnya dibuat ya. Wabah itu masuk langsung hidungnya dibuka, kaos kakinya dibuka, masuk kamar mandi. Tidak boleh. Yang tidak boleh itu membukanya aurat. Itu sengaja tidak sengaja, jenengan sudah berilmu kok. Gak ada, wah nggak sengaja, wah mau dam. Ya tidak ada. Apa noto?
wong sing sengaja nantang jenis saja kan gitu. Nantang nah jenis namanya sengaja. Wis tak buka wae. Wah, sengaja ngomong. Ya, itu kan urusan panjenengan. Sengaja tidak sengaja namanya ikhram itu. Secara filosofinya harus hati-hati. Hidupmu itu kalau tidak hati-hati ya pasti akan tergelincir. Orang terus sengaja ya tidak gitu. Apapun kamu itu sudah melanggar ya harus konsekuensinya. Dan berkaitan dengan dam ibu, saya mohon maaf. Orang yang bekerja di sana itu bukan orang Arab itu. Mengonco, TKW kita juga banyak yang kerja di sana. Jadi pembantu. Kira-kira jadi pembantu itu sudah duit atau tidak tahu? Ya karena kekurangan kan? Ngantek anak ini tinggal dari TKW. Nah itu ibu mohon maaf. Nanti itu banyak sekali. Tapi hati-hati ya bu. Cara pemberian penjenengan kalau diniatkan dam diniatkan. Kita memberi itu kita bisa. Itu kan orang tidak mampu. Memberi makan 6 orang miskin. Dan kira-kira kok sakit wong tuwek koyo merujuk. Royo-royo boleh duit ini, bojone ditinggal, anaknya ditinggal, kan begitu. Dan kan orang kurang itu bisa kita berikan di dia bu. Cuma cara memberinya jangan pamer, buka dompet terus ini. Parahnya mau pirang-pirang bu. Iya, dia ngerti kok wajah-wajah orang yang sudah sedekah itu diapal juga betul. Nanti jenengan bilang ini dam saya, dia nggak mau paham. Ya dam saya, ini kita berinya jangan gitu, seolah-olah jadi kita tidak ngomong sakit ya sudah kita pepet aja dengan itu terus kemudian kita siapa kita kasih, jangan malah terus ini. Ya bu, para mau sedekah dan dapat itu caranya. Kemudian nanti hati-hati, sekarang banyak. Jadi nanti dia model dengan bawa anak kecil. Iya, kadang-kadang itu dia minta kepada kita memaksa. Yang di jalan-jalan itu begitu, memaksa kita, dia minta kepada kita. Kadang kita ngasih 5.000 rupiah itu tidak mau dia. Biru, maksudnya jalur sakit hati. Ya lucu toh. Mau sedekah kok. Ya piye? Memaksa. Itu kadang-kadang gitu, memaksa kita. Itu hati-hati. Cara memberikannya juga seperti itu. Kan orang-orang yang di yang nyapu jalan itu kan banyak sekali. Kan jelas orang yang tidak mau. Ya toh? Kan bisa dengan sampaikan di sana. Tapi kalau damnya sudah besar, seperti seekor kambing itu tidak bisa. Berat dengan itu harus berhubungan dengan pembimbing penjenengan masing-masing. Ini saya kena dam segini, saya mau nanti mau bayar dam ini di mana? Karena kambing itu kan nggak ada di jalan-jalan, nggak bisa. Jadi itu kan harus kita dengan bekerja sama dengan pilihan kita masing-masing. Kalau itu ya, jadi untuk ibu harus hati-hati ibu menjaga aurat ini memang sangat-sangat harus kita menjadi. Saya kalau bolak-balik saya sampaikan, ojo nganti gawe kesalahan sama-sama mengeluarkan duit, siji go bayar jam, siji go sedekah. Loh, ini jenengan insya Allah hati-hati. Sudah dari sini diplot, saya sedekah sekian selama haji saya, insya Allah selamatlah. Dipermudahlah gitu loh, daripada duit berbayar ya podo-podo keluarkan duit. Tapi kalau jenengan itu hati-hati dengan ilmu, dengan sedekahnya ada, insya Allah itu bapak dipermudah oleh Allah. Kalau saya begitu keyakinan saya ya, itu untuk wanita itu ya. Jadi ingat-ingat bulan sekali wakai milan muslim. Jangan usahakan untuk sementara tidak menggunakan masker, kacamata hitam. Nanti kalau sudah baru silakan, nggak apa-apa. Ya, ini ikhtiar maksud saya. Karena ada yang membolehkan, nggak apa-apa, kita dapat untuk baca. Iya baca-baca budaya, masa itu orang-orang bawa ini foto. Saya tak cukup batayu. Aku batayu, tapi ternyata aku cuma foto ireng. Kadang di ruangan aja aku cuma foto ireng. Iya dia gitu. Kok ada tak tempatnya gitu. Terus ternyata pakai kayak gitu, jebule batayu. Dan di wong tua itu nom. Pakai gitu baik itu ya, mohon maaf ya, jangan tersinggung supaya tidak bisa membaca. Oke ya, insya Allah ini kemarin sudah saya sampaikan, nomor saya disimpan. Kalau ada apa-apa bertanya, insya Allah kami sambut ya. Jangan karena dengan masuk di IPH sini, walaupun nanti di KBH juga memberikan fasilitas, tapi di IPH pun kalau ada berkaitan dengan masalah keperempuanan
penjenengan bisa kontak saya kalau sudah sampai ke sana. Tidak apa-apa. Bisa saya sambut. Biasanya saya seperti itu. Ya, oke ya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.